Perkenalkan, nama saya Warani Jariko Mamengko dengan NIM 2207 11010653 dengan judul Perbandingan Hukum Kontrak. Kita masuk saja ke dalam materi yang berjudul Pendekatan masing-masing sistem hukum kebebasan berkontrak, pelaksanaan berkontrak, dan penyelesaian berkontrak. Yang pertama ada kebebasan berkontrak. Sistem hukum civil law cenderung membatasi kebebasan berkontrak melalui peraturan yang tertulis ketat. Prinsip pacta sunt servanda atau perjanjian harus dihormati adalah dasar penting, tetapi kebebasan ini dibatasi oleh undang-undang untuk menjaga kepentingan dan melindungi pihak yang lebih lemah dalam kontrak. Di sisi lain, common law memberikan ruang kebebasan yang lebih luas dalam berkebebasan berkontrak. Kebebasan ini memungkinkan kontrak yang lebih fleksibel, kesepakatan para pihak dengan batasan, terutama pada hal-hal yang melibatkan kepentingan umum atau perilaku yang menipu. Yang kedua ada pelaksanaan berkontrak. Pada sistem civil law, pelaksanaan kontrak sangat bergantung pada ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam kode hukum. Pelaksanaan kontrak diatur secara detail, termasuk kewajiban yang harus dipenuhi para pihak sesuai yang tertulis dalam kontrak dan hukum. Sedangkan pendekatan common law dalam pelaksanaan kontrak lebih mengutamakan prinsip kewajaran dan interpretasi yang sesuai dengan niat para pihak pada saat pembuatan kontrak. Yang ketiga adalah penyelesaian sengketa. Di sistem civil law biasanya lebih terstruktur dan formal dengan penekanan pada prosedur yang ada di pengadilan. Prosesnya biasanya lebih ketat karena berstandar pada kode hukum yang rinci. Sedangkan sistem common law lebih mengedepankan penyelesaian sengketa secara fleksibel, di mana pengadilan menggunakan presiden atau keputusan-keputusan sebelumnya untuk menyelesaikan kasus. Selanjutnya kita masuk ke perbandingan penerapan hukum kontrak di Indonesia dan prinsip-prinsip civil law dan common law. Di Indonesia sebagai negara civil law, hukum kontrak bersumber pada undang-undang tertulis seperti KUH Perdata, khususnya buku ketiga tentang perikatan. Sedangkan dalam common law, hukum kontrak lebih banyak didasarkan kepada judge-made law atau presiden dari putusan-putusan pengadilan sebelumnya, terutama di negara-negara seperti Inggris dan Amerika Serikat. Dalam sistem civil law di Indonesia, hakim berperan dalam menafsirkan undang-undang untuk menyelesaikan sengketa kontrak. Hakim cenderung lebih membatasi diri pada teks undang-undang yang ada. Sedangkan di common law, hakim memiliki peran yang lebih fleksibel dan bisa membentuk atau memodifikasi prinsip hukum berdasarkan kasus per kasus. Dalam sistem civil law, termasuk di Indonesia, good faith atau itikat baik adalah prinsip yang diakui dan dianggap sebagai standar moral yang mengikat. Sedangkan di common law, konsep good faith tidak selalu diwajibkan secara eksplisit dalam kontrak. Namun beberapa negara seperti Amerika Serikat telah mengadopsi prinsip good faith sebagai bagian dari Uniform Commercial Code atau UCC yang berlaku untuk transaksi komersial. Selanjutnya, di Indonesia, prinsip kebebasan berkontrak adalah salah satu dasar utama, sebagaimana tercantum dalam pasal 138 KUH Perdata. Pasal ini memungkinkan para pihak untuk membuat kontrak sesuai keinginan mereka, selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban hukum, atau kesusilaan. Dalam common law, kebebasan berkontrak juga diakui, tetapi pengadilan di negara-negara common law seringkali terlibat dalam menafsirkan dan mengkaji keabsahan kontrak. Ketika terjadi sengketa, pengadilan akan memperhatikan apakah terdapat kesepakatan yang jelas dan pasti, serta apakah para pihak saling memberikan konsensi atau consideration yang menjadi elemen utama dalam kontrak common law. Kita masuk pada kesimpulan. Dari analisis perbandingan sistem hukum kontrak antara civil law dan common law, menunjukkan bahwa masing-masing sistem memiliki keunggulan dan kelemahan yang berbeda. Dalam civil law, pendekatan yang lebih ketat terhadap kebebasan berkontrak dan pelaksanaan kontrak membantu melindungi pihak yang lebih lemah dan menjaga kepentingan umum. Sementara itu, sistem common law menawarkan lebih banyak kebebasan dalam berkontrak,
memungkinkan penyesuaian yang lebih besar berdasarkan niat dan kepentingan para pihak. Sekian dari presentasi saya. Jika ada saran atau komentar, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih.